Oke, selamat datang kembali di Bincang Aktor yang ke berapa ini ya? 746. Iya, yang ke 746. Dan kebetulan kita kedatangan seorang komedian kondang asal Surabaya. Ini dia. Nama panggungmu Kipli Hot atau Aryuda Fasya? Kalau panggung Kipli Hot. Oh, Kipli Hot. Termasuk di film juga Kipli? Enggak, kalau di film tak rebranding nama asli aja. Oh, di film Aryuda Fasya. Oke, ini adalah Aryuda Fasya atau Kipli Hot, biasa dipanggil Kipli. Dia adalah aktor sekaligus sutradara yang tugas akhirnya adalah film yang dia sutradarai dan dia bintangi sendiri. Betapa narsisnya Enggak gitu, Mas. Enggak gitu loh. Sampai teman-teman seangkatannya nggak ada yang diajak main ya. Ada. Main sendiri. Oke, ini dia Aryuda Fasya. Selamat datang. Penonton banyak ini. Yoi, ntar tak kasih efek tepuk tangan ya. Mungkin sebagian besar follower Aku Aktor mungkin belum tahu ya, karena Aku Aktor kan biasanya ngundang bukan aktor-aktor yang populer ya, karena budgetnya nggak cukup. Jadi kita mengundang aktor-aktor yang punya value lebih selain soal budget. Mungkin Mas Kipli juga budget. Aku termasuk sing digi. Ada value-nya lebih. Berarti artinya apa? Positif atau negatif? Ya? Positif. Oh, positif. Value-nya lebih. Cuman kan mungkin budgetnya ya kalau dibandingin sama aktor-aktor Jakarta kan mungkin Mas Kipli masih on the way ke sana. Amin. Saya kurang ini paham soalnya kalau bahasa Inggris value budget gitu. Gitu. Biasanya asisten saya yang ngurusin. Oke, ya jadi Mas Kipli ini sudah punya asisten. Asistennya namanya Eka Kecap. Oke, mungkin Mas Kipli bisa memperkenalkan diri. Tak celuk, kita pakai bahasa Indonesia ya. Iya. Langsung nganggo bahasa Jawa ya. Aku males nulis males soalnya. Males kayak subtitle ya. Saya males kasih subtitle. Jadi saya manggilnya Mas Kipli atau Mas Aryuda Fasya, Ari, Mas Yuda atau Mas Fasya. Senyamannya Mas. Oh iya, saya Mas. panggil Kipli aja ya. Jadi Kipli ini teman angkatan saya juga. Bukan, adik kelas saya. Iya. Cuman sebenarnya SMA-nya. Enggak, ada itu sudah. SMA-nya seangkatan kan itu. Kamu angkatan berapa? 2008. Oh enggak. 2008. Aku 2010 lulus SMA. Oh, Anda lebih tua dari saya berarti. Saya lulus 2011. Oh, saya kira kamu aku tiwas PD. Saya kira lulusnya 2008. Aduh, salah aku. Enggak, saya masuk SMA 2008, lulus 2011. Aku wis PD muda, lebih muda. Oh, mungkin Mas Kipli bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu ke followernya Aku Aktor yang jutaan ini. Iya. Halo, nama aku Aryuda Fasya. Biar ini nanti ada tulisannya. Kalau ngasih tulisan gitu nggak apa-apa kan ya? Iya, Aryuda Fasya. Nah, biasa dipanggil Kipli Hot. Nah, tergantung sih. Soalnya kadang orang-orang nggak percaya kalau nama aku itu Aryuda Fasya. Ngelihat dari face-nya lebih cocok Kipli Hot katanya gitu. Ya udahlah, gue ikutin aja. Ya saya asalnya dari Jawa Timur, lebih tepatnya ya Jawa Timur, lebih tepatnya lahirnya di Surabaya, gede di Sidoarjo, tumbuh kembang di Sidoarjo, terus sekarang KTP-nya Nganjuk. Iya. Jawa Timur banget. Tapi sekarang domisilinya kebetulan di Jogja gitu, ya. iya. Okay. Kenapa sih dipanggil Kipli Hot? Anda yang memberi nama sendiri atau? Jadi kisahnya itu waktu dulu sih, zaman masih SMP gitu kan, masih model rambut-rambut mohawk dulu kan, ada peran di apa ya, para pencari Tuhan apa para pencari itulah. Lorong waktu atau apa ya itu? Yang Sapro sama Kipli itu ya, terus dipanggil Kipli. Terus kan Kipli kan banyak banget toh. Terus akhirnya tak tambahin apa ya? Kipli Hot aja lah biar bisa ini juga. Itu kan akronim sebenarnya Kipli Hot itu. Apa itu? Kalau ingin penghasilan lancar, intinya hormati orang tuamu. Oh, enggak jadi Kipli. Oke, itu adalah akronim. Iya. Biar nanti penggemar-penggemar yang mungkin akan bermunculan setelah Bincang Aktor ini tahu gitu. Iya. Itu ternyata nama akronim. Oke. Mas Kipli ini angel banget yang undang Mas sih. Biasanya ngomong nganggo bahasa Jawa, cok, nganggo bahasa Indonesia. Oke. Kipli ini kan sekarang akhirnya lebih sibuk sebagai pemain. Iya. Sebagai aktor daripada sebagai orang belakang layar. Yang sejauh yang saya tahu,
Anda kan kamu kan SMA-nya di SMKI Surabaya? Bukan, saya di SMK Negeri 1 Surabaya, jurusan broadcast. Oke, dan memang di broadcast. Kemudian kuliahnya juga di Fakultas Seni Media Rekam. Jurusan film dan televisi, dan tugas akhirnya adalah penyutradaraan. Dan juga main. Pada akhirnya. Nah, kenapa kemudian yang dari orang belakang, kenapa kemudian yang dari orang belakang layar, yang dari SMA Anda sudah di belakang layar, kemudian memutuskan untuk memutuskan untuk ada di depan layar gitu? Apakah karena Anda narsis, ingin dikenal banyak orang, atau karena budgetnya lebih besar di depan layar, atau karena kerjanya lebih gampang di depan layar daripada di belakang layar? Kenapa? Oh, itu sebenarnya perlu waktu bertahun-tahun untuk memutuskan loh Mas Ben. Dan akhirnya sampai sekarang pun kadang saya juga mikir, enak depan layar apa belakang layar ya gitu. Masih kayak gitu, walaupun nggak seberat waktu dulu. Jadi kan memang waktu SMK dulu, waktu broadcast itu juga seringnya diminta tolongin juga buat di depan layar gitu. Di depan layar terus, di Surabaya itu di depan layar. Terus pada akhirnya habis lulus SMK itu gap year tuh, saya sempat freelance di stasiun TV, terus di bimbingan belajar dan lain, pokoknya kerja 2 tahun. Terus akhirnya selama kerja itu aku mikir, wah nih lulusan SMK ini susah nih buat karir naik ini. Ya udahlah, kayaknya coba kuliah lah. Nah, di kuliah itu mau lanjut kuliah, mau ngambil jurusan itu, keluar lagi kegalauan itu. Depan layar apa belakang layar gitu. Terus akhirnya sebenarnya aku nyamannya pada waktu itu sebenarnya nyamannya di belakang layar. Soalnya apa ya, ada faktor kok merasa malu kalau misalnya kuliahnya sekolahnya belajarnya di belakang layar, tapi akhirnya kok lebih ke depan layar gitu. Ya wes, akhirnya kebetulan ada temen adik kelas yang udah kuliah di ISI Jogja itu, terus saya tanya-tanya, saya konsul-konsul gitu, akhirnya ya wes lah. Saya sempat mau masuk ke jurusan teater. Nah, Anda aspek nanti. Ya. Nah, itu tapi sama rekan saya itu dibilangin, "Waduh, ini aja lah nanggung, kamu lanjutin broadcastmu aja. Lagian di teater itu nanti ini loh, mentalnya harus jadi gini." Wah. Langsung kebayang-bayang kan, wah Romusa harus push apa. Harus olah tubuh, olah apa gitu kan. Nah, terus akhirnya memutuskan untuk di film belakang layar. Oke, lambat laun, kuliah, masih sutradara, ngapain, ngedit, gitu-gitu. Sampai pada akhirnya, tahun 2000, saya masuk itu 2012. Terus tahun 2014 ada diajak tugas, ngerjain tugas. Jadi kan jurusan itu kan tiap semester ada bikin minim itu 2-3 film tuh, jurusan itu tuh. Nah, ada tugas, teman, ya diminta tolong main depan layar, ya udah. Ya saya kira kan outputnya kan cuman ditonton di kampus selesai gitu kan. Ternyata kebetulan diikutin ini festival film XX1 itu. Ya judulnya Vampir. Ya judulnya Vampir. Lolos ke Jakarta. Nah, mulai dari situ akhirnya mungkin udah mulai beberapa nambah yang tahu gitu. Oh, ini bisa main. Lepas itu akhirnya alhamdulillah sih, datang itu mesti tawaran casting gitu sampai 2015 ke film Ning Kene Aku Ngenteni Kowe itu. Danais itu yang mulai itu ya. Yang Jehan Angga itu di casting, lolos, syuting, terus menang beberapa festival kayak di Cannes itu, terus akhirnya wah nambah banyak gitu. Kenapa bisa main? Kenapa punya kemampuan bermain? Apakah waktu kecil atau waktu muda emang udah biasa main atau apa gitu? Karena kan nggak semua orang-orang yang ada di belakang layar ketika dia ada di depan layar bisa main gitu, nggak semuanya gitu. Kenapa? Apa sejarahnya? Apa ya? Kalau saya juga merasa kalau bisa main itu saya sampai sekarang itu ngerasa belum bisa gitu loh. Maksudnya karena sebenarnya kan untuk keaktoran itu jeru banget dong Mas Ben. Maksudnya dalam banget gitu loh. Nah, selama ini itu yang saya lakukan, yang saya terapkan tiap dipercaya untuk memainkan sebuah peran gitu, ya wes aku mempelajari perannya apa, latar belakangnya apa, terus latar belakang ceritanya apa, terus aku membayang-bayangkan, berimajinasi, oh gini, ya wes
ya hati sama otak tak jogres kalau bahasa Digimon itu, tak jogreskan itu akhirnya coba waktu take ya wis tak maksimalkan fungsi hati sih, ketulusan hati. Tapi gimana caranya bisa punya sense bermain? Itu yang saya bingung. Soalnya kalau dipikir-pikir ya keluarga. Apa pas keluar di keluarga ada budaya menonton ludruk misalnya, atau ada ternyata bapak ibumu cukup dramatis atau? Dulu itu apa ya, kalau dari darah seni atau darah ludruk itu nggak ada ya. Keluarga besar dari mama itu kebanyakan itu malah akademisi semua, dosen-dosen, rektor, guru besar, semua gitu. Terus keluarga dari bapak juga kebanyakan ya guru juga, angkatan atau malah apa gitu, marinir gitu. Jadi kalau dari seni nggak ada, cuman dari kecil itu mungkin papa itu udah ngasih apa ya, doktrin kayak dulu kan zamannya tape radio gitu ya, itu dibeliin kaset Padayangan Project, dibeliin kaset Sri Mulat gitu. Terus ya denger. Mungkin dari referensi situ ya Mas Ben ya. Oh, oke. Jadi dari situ yang kemudian bikin kamu punya sense bermain ya. Sense bermain. Karena kan kemudian ya itu tadi yang seperti yang aku bilang, bahwa tidak semua orang belakang layar ketika ditaruh di depan layar bisa main gitu loh. Yeah. Apalagi yang punya sense bermain gitu, punya sensibilitas untuk menyadari bahwa ketika ada di depan layar aku harus begini, mengontrol kegrogian dan segala macam untuk ketika berada di depan layar. Jadi secara sejarah mungkin dari sana ya, karena orang tua juga sama sekali nggak ada darah seni sedikit pun di keluarga. Iya, iya. Atau selama SMA pernah ikut kelompok teater atau? Malah enggak Mas. Belum pernah. Jadi waktu SMA itu seringnya malah kalau bekerja sama apa ya, itu ekskul teater itu malah MC gitu. MC, tapi untuk berproses dalam panggung atau apa belum. Oke. Oh berarti, jadi dari kecil kemudian udah dikasih rekaman Sri Mulat, Padayangan Project, yang kemudian secara Kartolo gitu. Kartolo pelan-pelan, meskipun tidak pernah menonton ludruk secara langsung, tapi akrab dengan dunia itu. Dan ketika di SMA juga disuruh MC yang pada dasarnya ya ada di depan layar, bukan orang yang di belakang layar, sehingga kemudian punya sensibilitas bermain seperti itu. Oke. Nah, Anda ini kan terkenal dengan permainan komedi ya. Iya. Dari mana sense komedi itu Anda dapatkan? Apakah orang tua Anda cukup lawak atau? Iya sih. Kalau komedi masih ada sedikit dari Papa sih. Papa itu komedi bapak-bapak gitulah. Kan komedi bapak-bapak WhatsApp gitulah, ya dari Papa sih. Dan keluarga dari Papa juga seneng bercanda gitu. Ya makanya dari awal kan dengerannya sukanya yang kayak Padayangan Project itu kan band parodi gitu kan, nanti beliin itu, punya itu banyak lengkap itu dibeliin. Padahal aku nggak tahu juga itu apa. Dan itu kan Papa juga nggak terlalu suka, malah sukanya yang Kartolo. Mungkin dibeliin kaset itu karena menyesuaikan generasi kali ya. Kalau misalnya takutnya dikasih Sri Mulat atau apa-apa, terus Kartolo takutnya terlalu jauh jaraknya, masih kecil kok mungkin dicoba dipakai Padayangan itu mungkin. Nah, gimana nemuin sense itu? Karena kalau kita bicara soal komedi kan ini bukan hanya persoalan tahu bagaimana cara berkomedi, tapi juga paham soal punya sense timing. Karena komedi kan kadang-kadang mostly persoalan timing kan. Timing kapan yang paling tepat untuk ini lucu nih. Gitu. Kalau telat dikit nggak lucu nih. Gimana mendapatkan itu? Atau nggak pernah dipikirkan dan just dipikirkan. Jadi kalau misalnya yang lebih dipikirkan itu sesuatu apa ya? Kalau misalnya referensi sih mungkin Mas. Jadi kalau misalnya sering nonton, kalau sekarang mungkin stand up atau sering jadi kalau sesuatu jokes yang sering banget dipakai itu mungkin lebih saya hindari. Jadi saya berpikir tuh apa ya jokes yang lucu ya gitu. Nah, jadi kadang saya tiap nganggur gitu ngelihat kamera apa diplesetin apa, lebih seneng diplesetan sih sebenarnya saya itu. Diplesetin apa dari kipas apa nanti dibelokin kemana gitu. Oke. Jadi dari situlah kemudian
cara style komedimu. Dan style ya mungkin ya, terus terasahnya juga waktu SMA. Jadi SMA itu saya hampir setengah hari itu waktu saya habiskan di warung kopi. Warkop sama teman-teman karang. Ya itu loh. Loh ya beneran. Jadi setengah hari sekolah, setengah hari di warkop. Oke. Jadi kan dulu kan masuk pagi toh, terus pulang itu jam 2 siang gitu kan. Nah itu masih nongkrong-nongkrong di studio sekolah gitu itu sampai sore. Sampai sore jam 5 pulang, mandi, sholat maghrib gitu, isya cabut. Terus selepas isya itu cabut ke warung. Itu sampai subuh. Sampai subuh berangkat sekolah, set. Jadi di sekolah itu kadang tidur sampai jam 10, jam 12 itu tidur. Nah, terus akhirnya gitu. Itu selama 3 tahun itu. Di warung itu nemuin apa aja sih? Teman-teman gojekan, guyonan itu kan lebih banyak didapat di warung kopi gitu kan. Makanya mungkin legenda-legenda kita warkop itu kan juga mungkin berangkatnya juga dari warung kopi. Saya merasakan itu juga. Di warkop gitu, gojekan semacam apa beragam gojekannya itu. Yang akhirnya kemudian lingkungan di warung kopi yang kemudian ada gojekan itu, ada bercandaan itu. Akhirnya mengasah sensibilitas komedimu ya dalam mungkin permainan ya. Salah satunya itu. Tambah lagi dengan ya tadi sejarah waktu kecil dikasih Padayangan Project, Sri Mulat, Kartolo, secara nggak langsung itu didengarkan dan ternyata kemudian bapakmu juga orang yang lawak ya. Lawak bapak-bapak gitu. Lawak. Tapi kemudian dia lawak jadi terpupuk gitu. Sense komedinya terpupuk gitu. Oke, lalu bicara soal seni peran ya. Kita kan tahu kalau Mas Kipli ini bermain di beberapa film, banyak film pendek dan beberapa film layar lebar. Salah satu yang terakhir mainkan Maka I'm Coming. Yang masuk di FFI. Nah, ketika kamu main film, aku nggak tahu ya, ini sejauh yang ku tahu kamu selalu mendapat tokoh yang typecast. Yang at least sutradara pasti berharap aku pengen gue yang lucu. Aku ingin kamu melucu gitu. Nah, gimana kamu menghadapi itu? Sementara kalau kita bisa bilang bahwa kalau kita bicara soal seni peran ya, artinya kan dalam satu ke film selanjutnya dan film selanjutnya kan manusia yang kamu mainkan tuh manusia-manusia yang lain gitu. Iya. Nah, gimana kamu dan apalagi kemudian kamu dikasih typecast yang mungkin menurut sutradara ya menusone yo kamu gitu, manusianya ya kayak kamu gitu, sehingga kamu tidak bahkan mungkin menurut mereka tidak perlu menciptakan apapun. Nah, gimana kamu menghadapi itu? Apakah kamu punya anggapan bahwa dalam setiap momen bermain seni peran kamu harus selalu berbeda, atau ya apa yang diminta sutradara itu yang kuturuti? Kalau aku sih lebih yang terjadi itu ya. Iya itu loh, sering banget itu sutradara cuman nge-brief ya kayak jadi Kipli biasanya kayak gitu kan. Iya, akhirnya menuruti sutradara, tapi nggak langsung menelan mentah-mentah. Kadang juga aku menawarkan ke sutradara, Mas, misalnya aku dikasih ciri khas karakter yang beda di film ini gimana gitu. Menyikapinya sih mungkin kayak gitu, Mas Ben. Jadi iya sih seperti itu kurang lebih. Oke, Kipli ini agak grogi ya. Dari tadi sebelum ngobrol aku deg-degan. Aku deg-degan. Oke. Terus bagaimana ketika lagi main ya? Kita tahu sebelum kita bicara soal pasangan sejatimu ya. Ya, ini nanti aja terakhir aja itu. Kita bicara soal pasangan sejatimu itu. Kamu tadi sempat bilang bahwa proses penciptaanmu adalah dari imajinasi sama hati gitu. Dari pikiran dan hati, kemudian kamu memunculkan ciptaan. Nah, bagaimana kemudian ciptaan kerja hati dan perasaan itu
kamu percaya sepenuhnya. Sementara bukankah imajinasi dan perasaanmu itu dalam tanda kutip terbatas? Iya, terbatas. Cuman ya apa sih bingung? Iya terbatas, cuman kan. Tapi aku masih belum menemukan bahas itu karena mungkin ya itu tadi akhirnya tariannya beberapa peran itu yang dipercaya sama sutradara itu nggak jauh beda dari aku gitu loh. Akhirnya sebenarnya ya agak. Kamu nggak takut terjebak dengan peran itu dan kemudian seluruh bagian pasar yang lain tertutup dari itu dia. Itu kayak ketakutan gede banget itu. Jadi tiap ada sutradara bilang ngebrief, kamu jadi kayak kamu biasanya aja. Itu rasanya itu ya ada seneng karena lah gini aja. Tapi akhirnya ya apa ya, aku takut terjebak itu dan aku ngerasa kurang ada kesempatan buat eksplorasi keaktoran gitu loh, belajar gitu loh. Kan secara nggak langsung ketika kamu dapat tawaran itu, satu pasar terbuka, sekian pasar lain tertutup kan? Iya. Ada seolah-olah kalau oke, aku mau casting, tokohnya tokoh serius. Oh, bukan Kipli orangnya. Aku mau casting tokohnya bukan tokoh komedi. Oh, bukan Kipli orangnya. Iya. Oh, komedi Kipli. Ya syukur-syukur kalau dalam 1 tahun mungkin ada 10 atau 15 film komedi kamu bisa masuk semua. Tapi persoalannya kalau misalnya kalau sekarang kan tren film kita kan lagi di horor, balik lagi ke horor kan, trennya balik lagi ke horor, kemudian mungkin ada sedikit sense komedi. Nah, mungkin kita akan ada di tren drama lagi seperti zaman-zaman Ari Hanggara, Deddy Mizwar dulu gitu, yang bahkan mungkin komedi tidak punya tempat gitu dalam film itu. Nah, kamu nggak takut pasarmu mati karena kemudian Kipli akhirnya kan kemudian orang-orang seolah-olah bisa bilang gini, Kipli gak iso men, kesalian nih komedi. Kipli nggak bisa bermain selain komedi. Hanya komedi yang bisa dia mainkan. Iya, itu statement sudah sering saya dengar itu. Malah dari dosen saya sendiri itu. Ya itu ketakutan. Tapi untuk ketakutan nggak punya pasar, akhirnya ketakutan itu yang membuat saya bersyukur. Kenapa? Karena jika ada ketakutan itu, kepikiran kalau ketutup semua, akhirnya Kipli bisa komedi gini, akhirnya saya jadi ingat Tuhan. Oh, okay. Iya kan? Akhirnya saya bersyukur, saya ingat Tuhan. Jadi makanya saya terus berdoa agar rezekinya lancar gitu loh. Mungkin dikasih ilham untuk dikasih kesempatan untuk nyoba di nggak komedi. Sebenarnya saya nunggu callingannya nggak komedi. Sejauh ini pernah nggak dapat satu callingan yang bukan komedi? Kalau callingan sih enggak. Filmmu dewe? Komedi, film TA. Komedi. Ya kon yo film TA yang mau komedi kan. Main aman nih, Bos. Semester terakhir nih, Bos. Tapi sejauh ini belum pernah dapat callingan selain komedi, Selain komedi. Yang Sohibul itu komedi ya kita ya. Sohibul komedi. Pernah nggak kamu yang benar? Callingan selain komedi belum deh kayaknya. Tapi saya pernah membuat tantangan ke teman saya sutradara, kamu bikin naskah sing nggak komedi banget, tak main no. Nek iku berhasil, filmnya jadi, oh kamu bisa jadi sutradara berhasil. Oh oke. Oke. Dan aku nyoba, dan akhirnya syuting, naskah jadi syuting, dan aku nyoba nggak komedi sama sekali, mulai dari dialek, body language gitu-gitu, udah gerak tubuh apa semua, coba nggak komedi. Terus setelah itu selesai wrap, diedit kan. Terus saya nanya, kok lama ya nggak jadi-jadi ya? Kenapa? Nggak bisa, ini tetap komedi. Kamu berdiri aja lucu, melengkung soalnya badanmu. Waduh, aku langsung gini. Ya apa ya? Dari yang mungkin karena nggak pernah olah tubuh itu ya, jadi melengkung meliut gitu loh. Tapi punya pemahaman soal pemahaman seni peran bahwa setiap karakter yang kamu ciptakan harus punya tubuh yang berbeda nggak? Iya. Dan ketika kamu dapat karakter, apakah kamu berusaha menciptakan tubuh itu atau? Berusaha pasti, berusaha. Tapi kadang diingatkan lagi seringnya itu. Sing kayak biasanya ae gitu loh. Yang kayak biasanya aja. Gak usah terlalu tegap, wis ngentur wae gitu.
karena pasar memintamu begitu. Iya, ya, jadi seperti itu. Mau nggak mau. Jadi kadang kalau misalnya dapat callingan film tugas dari teman-teman gitu, aku minta ini ruang untuk eksplorasi apa kayak gitu. Proses menciptakan karaktermu tuh kayak gimana sih? Ketika kamu dapat callingan gitu, terus dapat naskah gitu, proses menciptakan karaktermu tuh gimana? Terlepas ini bahwa kemudian komedi dan segala macam gitu, caramu menciptakan karakter tuh gimana? Ya aku baca ceritanya itu kan, aku baca, terus ku analisis karakterku gimana, terus ku lihat juga lawan mainku gimana, karakternya, latar belakangnya, fisiologisnya gimana, terus sosiologisnya gimana, itu tak lihat dulu seperti terus akhirnya merem sehat gini terus tak catet biasanya kan dikirimin naskah dulu toh gitu, terus baru waktu ketemu sama saudaranya tak diskusiin, Mas Mbak nih misalnya ini tak kasih gini gimana gitu, ya sebatas gitu sih Ben. Oh gitu ya, berarti baca, analisa, imajinasi. Mungkin nggak karena kamu pure menggunakan imajinasi, karena kalau kita bicara soal langkah ideal dalam seni peran kan, seharusnya kan ini sejauh yang kupelajari ya, tiap aktor mungkin beda. Analisa, kemudian observasi, kemudian turun ke lapangan untuk nyari personnya, untuk nyari perwujudan tokohnya di dunia nyata itu siapa. Setelah itu ketemu, dicontoh, kalau itu kurang, imajinasi yang bekerja. Jadi bertolak dari kenyataan gitu. Nah, apa mungkin jangan-jangan karena kamu menggunakan imajinasi sehingga kemudian itu yang aku bilang tadi bahwa imajinasimu terbatas. Gitu nggak? Sehingga akhirnya ciptaanmu dan orang-orang ya Kipli mau menciptakan segimanapun tidak akan jauh-jauh dari itu karena ruang imajinasimu udah. Iya. Itu kan yang berarti yang sama metodeku itu kan yang luput kan diobservasi kan sama turun ke lapangan kan. Nah, seperti balik lagi yang udah tawarannya itu rasanya itu aku nggak perlu observasi. Karena ya balik lagi, kamu jadi Kipli kayak biasanya. Lah aku observasi apa? Cuma di depan cermin. Iya kan? Kecuali ada callingan kamu jadi polisi atau jadi mafia atau jadi tukang parkir atau jadi apa, itu kan baru aku. Nah tapi balik lagi, kamu punya pemahaman bahwa setiap karakter yang kamu mainkan itu berbeda dari Kipli nggak? Berbeda tapi nggak jauh. Ya, tapi berbeda kan? Tapi berbeda. Nah, kalau itu berbeda kemudian terlepas dari kemudian briefnya adalah ya udah Kipli aja. Gitu. Kalau itu berbeda, bukankah seharusnya tetap dibutuhkan perbandingan lain yang tidak melihat di kita di cermin? Berarti itu observasi itu mungkin udah tak simpen di memori mungkin ya. Jadi tiap nongkrong atau tiap nungguin orang atau setiap nganggur di mana gitu, aku sering ngamatin gerak-gerak orang gitu loh Ben. Sering ngamatin, jadi kalau misalnya di bioskop aku sering ngamatin gimana sih cara kasirnya, penjaga loketnya itu ngelayani senyum gerak tubuhnya, gimana cara satpamnya bukain pintu gitu-gitu gininya. Aku sering mungkin observasinya di situ, akhirnya tak simpen dulu, terus besok ada yang bisa tak ambil nggak dari gerak tubuh kayak gitu. Mungkin di situ sih. Oke. Berarti istilahnya sebelum kemudian dapat callingan, ketika kita dalam tanda kutip lagi nganggur gitu, kamu justru di momen itulah kemudian melakukan observasi dan pengumpulan data ya. Yeah. Dan ketika dapat callingan, kamu ngambil data yang udah kamu punya nih. Yeah. Tapi apakah nggak terlupa, Pli, kalau kayak gitu? Maksudnya katakanlah sekarang nganggur nih ya, sehingga kamu nyari itu, lalu sebulan kemudian dapat job. Gimana caramu bisa mengakses itu, mengakses ingatan itu? Pasti kan lupa itu pasti banget, soalnya udah usia juga kan ya. Nah akhirnya dirangsang lagi. Mungkin kalau memungkinkan aku observasi ke sana, terus biasanya
itu aku larinya langsung ke YouTube atau ke jadi ngeliat-ngeliat kayak gitu. Pernah itu dapat peran. Aku pernah dapat peran itu tetap komedi sih. Cuma jadi orang Madura. Jadi orang Madura akhirnya aku observasi di aku kan juga gaulnya juga Surabaya sama Madura ya banyak tuh orang Surabaya di Madura. Dan juga di sini juga ada beberapa orang Madura ya akhirnya aku sering ngobrol sama orang Madura gitu. Kayak gitu. Oke. Berarti akhirnya kemudian pada beberapa kesempatan kamu tidak hanya mengakses ingatanmu atas apapun yang kamu rekam, tapi kemudian juga cara mengaksesnya adalah biar kamu nggak lupa, tetap kamu turun gitu, meskipun pada akhirnya eksekusinya mungkin urusan lain ya, eksekusinya mungkin berbeda. Oke. Tunggu ini ternyata sudah setengah jam kita ngobrol. Kita akan ketemu lagi di part yang berikutnya ya, biar Kipli agak rileks dulu. Dia cukup tegang ya, biar dia agak rileks dulu. Kita akan ketemu di part yang kedua nanti ya. Kita akan upload part yang kedua.